Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Baik, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita seluruhnya dan mencurahkan selalu kepada kita rahmat-Nya. Para ikhwan sekalian, marilah kita selalu berusaha untuk bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan menyandarkan segala nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga dengan mensyukuri nikmat Allah ini, Allah akan menambahkan kepada kita dan akan lebih menyempurnakan nikmat-Nya kepada kita. Dan nikmat yang paling utama itu adalah yaitu nikmat keimanan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan semoga itu tetap terjaga sampai ke akhir kehidupan kita dan kita mendapatkan husnul khatimah. Kemudian berikutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk selalu dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada segenap yaitu orang-orang yang selalu berusaha untuk meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, dengan yaitu mengikuti bimbingan para ulama sepanjang zaman. Baik, kemudian daripada itu pada siang ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu dengan membacakan kitab Syarah Al-Manzumah Al-Haiyah fi Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah, itu oleh Manzumah Al-Haiyah oleh Al-Imam Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Dawud As-Sajistani, dan yang kita bacakan ini adalah yaitu yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan ya hafizahullahu ta'ala. Kita masih berada pada bait yang pertama, yaitu di mana beliau Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani mengatakan, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Berpegang teguhlah engkau, ya wahai setiap muslim, yaitu dengan
tali Allah dan ikutilah hidayah. Hendaklah kamu mengikuti hidayah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada penjelasan yaitu tamassak bihablillah. Ya, dan pada hari ini kita lanjutkan dengan wattabi'il huda, dan ikutilah hidayah, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ya, ketika beliau mensyarah bait ini, beliau mengatakan wal huda huwa alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kama qala ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, di surah At-Taubah ayat 33. Al-huda adalah sesuatu yang diutus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-huda atau hidayah adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda, dengan al-huda hidayah, wa dinil haq, dan din yang hak, yang benar, liyuzhirahu 'ala dini kullihi, untuk mengalahkan din-din yang lain keseluruhannya, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Surah At-Taubah ayat 33. Wal huda huwa al-ilmun nafi wa dinul haq huwa al-amalus salih. Al-huda, kata Syekh Shalih Fauzan, yang dimaksud dengan al-huda, hidayah, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi berarti Rasulullah SAW diutus oleh Allah dengan membawa ilmu yang bermanfaat, ya, bermanfaat bagi manusia untuk urusan kemaslahatan dunia mereka dan untuk kemaslahatan kehidupan akhirat mereka. Dan dinul haq, din yang hak, itu adalah al-amalus salih, itu amal saleh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyampaikan, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dan kemudian menunjukkan, memperlihatkan, mencontohkan, membimbing umat manusia, ya, dengan atau terhadap amal-amal saleh. Wa naqra'u fi akhiril Fatihah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Ya, kita baca di akhir surah Al-Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai atas mereka, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim humul ladzina jama'u bainal ilmin nafi'i wal amalis salih.
orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka, mereka itu adalah orang-orang yang menghimpun pada diri mereka ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Inilah orang-orang yang dikatakan yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu Allah anugerahkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, dan kemudian Allah beri taufik kepada amal saleh, yaitu beramal berdasarkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Mereka inilah orang-orang yang dikatakan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya orang-orang peduli dengan ilmu namun mengabaikan amal, maka mereka tidak termasuk dalam golongan ini. Atau orang-orang yang peduli dengan amal, tak peduli dengan ilmu, juga tidak termasuk dalam golongan ini, yaitu orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat. Wal maghdubu alaihim humul ladzina akhadul ilma wa tarakul amala. Dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, atau yang Allah murka kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu tapi meninggalkan amal. Mereka mengambil ilmu namun meninggalkan amal. Ini satu hal harus kita perhatikan, peduli kepada ilmu, tak peduli untuk mengamalkan ilmu. Ini bukan tidak mungkin. Betapa banyak orang juga yang sibuk bicara dalam masalah ilmu, namun abai dalam amal. Apalagi kalau sibuknya dengan ilmu tanpa ukuran yang jelas. Ilmu yang bermanfaat atau tidak, ilmu yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah nabinya atau bukan, begitu. Padahal kalau ilmu itulah ilmu yang benar yang dipelajari, namun mereka tidak mengamalkannya, belum termasuk golongan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, bahkan tergolong orang-orang yang dimurkai. Wad-dhallun humul ladzina akhadul amala wa tarakul ilma. Sedangkan orang-orang yang sesat, mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu dan yang mengambil amal, yaitu yang berusaha beramal dan meninggalkan ilmu. Orang yang sibuk dengan amal namun tak peduli dengan ilmu. Yang penting amal. Yang penting amal. Dan yang penting tujuannya baik. Yang penting hatinya baik. Begitu. Allah kan tahu hati kita. Jadi dia tidak pedulikan apakah yaitu amal yang dia lakukan itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah atau tidak. Ada enggak kira-kira di antara kaum muslimin yang begitu keadaannya? Sibuk dengan beramal, banyak amalan yang mereka usahakan, akan tetapi mereka tidak peduli apakah ini sesuai dengan petunjuk atau tidak. Bahkan kadang-kadang justru sunnah Rasulullah yang terang-terang, yang jelas, dan yang dipahami oleh para sahabat, yang dipraktekkan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan diteruskan oleh para ulama dengan hujah yang terang, mereka meninggalkannya. Dan mereka sangat sibuk dengan amal, tapi amal-amal yang terbiasa mereka lakukan secara turun-temurun yang diwarisi dari nenek moyangnya, tanpa mempedulikan apakah amal ini memang datang dari Rasulullah, datang dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain atau bukan. Karena persoalannya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi yang sudah kita sebutkan di awal pada kajian pertama, may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian setelah aku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, ketika banyaknya perselisihan, apa pesan Nabi? Apakah sibukkan diri sekalian dengan beramal saja? Tidak, tapi Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Begitu. Ini yang dipesankan oleh Nabi.
Karena dan kita tahu memang dari sejarah perkembangan kaum muslimin ini sepeninggal Rasulullah bermunculan kelompok-kelompok tertentu yang jelas-jelas bertentangan dengan petunjuk Nabi, bahkan mengkafirkan orang yang dikatakan oleh Nabi fulan fil jannah. Contoh Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, itu dikafirkan oleh satu kelompok yaitu Syiah, yang kata mereka bahwasanya Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat lainnya murtad sepeninggal Rasulullah. Berarti ucapan Rasulullah kan tidak benar menurut mereka. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh mencukupkan diri fokus kepada amal tanpa memperhatikan apakah amal yang dilakukan itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah atau tidak. Apakah memang berdasarkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Begitu, ya. Jadi orang yang sesat dikatakan adalah orang-orang yang yaitu mengambil amal dan meninggalkan ilmu, kal mutasawwifati, ya, wal ubadil juhal, seperti kaum yaitu tasawuf, ya. Bahkan kadang-kadang nggak boleh nanya, begitu ya, nggak boleh tanya, ikuti saja, kan begitu. Ada yang begitu kan, kalau ditanya dalil nggak boleh bertanya, entar ikuti saja, percaya kepadaku guru, begitu, ya. Dan seperti itu para ahli ibadah yang mereka adalah orang-orang yang jahil, yang tidak mengetahui ilmu dari apa yang mereka amalkan. Wal huda wal hidayatu ala qismaini. Hidayah itu terbagi kepada dua. Al-qismul awwalu al-huda bima'na ad-dilalati wal irsyadi wa bayanil haqq, wa hadhihi hidayatun ammatun wallahu hadan nasa jami'an bima'nahu annahu bayyana lahumul haqqa wa waddahahu lahum kama qala ta'ala wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Surat Fusilat ayat 17. Fahadhihi hidayatu dilalatin wa irsyad. Yang pertama, hidayah dengan makna itu adalah petunjuk, bimbingan, penjelasan tentang al-haq. Dan ini adalah hidayah bermakna umum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia seluruhnya dengan makna bahwasanya Allah menjelaskan, menerangkan kepada mereka kebenaran, yaitu dengan cara menurunkan wahyu dan dengan mengutus para rasul. Diutusnya para rasul dengan wahyu yang diturunkan ini adalah untuk menyampaikan irsyad, bayan kepada umat manusia dan menerangkan kepada mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Allah. Dan adapun kaum Tsamud, kami berikan hidayah kepada mereka. Fahadainahum, kami berikan hidayah kepada mereka, yaitu diturunkan kitab, diutus rasul kepada mereka. Fastahabbul ama 'alal huda, tapi mereka lebih mendahulukan, lebih memilih, yaitu adalah hawa nafsunya, dibandingkan petunjuk yang diberikan. Begitu. Dia menolak hidayah tersebut, tidak menerimanya. Sebagaimana juga setiap rasul diutus, setiap kitab diturunkan sampai kepada rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW dengan wahyu Al-Quran yang diturunkan, manusia terpecah dengannya. Sebagian beriman dengannya, sebagian menolak dengan penolakan yang sangat keras, bahkan berusaha untuk memerangi dan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu.
Al-qismu tsani, bagian yang kedua, hidayatut taufiqi lil amali bil haqqi wat tamassuki bih. Wa hadhihi hidayatun khassatun la takunu illa li ahli iman wa la yamlikuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yamliku hidayatal qulubi illa Allah jalla wa ala. Qala ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang kedua adalah yaitu hidayatut taufiq, ya, lil amali bil haqqi wat tamassuki bih, yaitu hidayah dari Allah dalam bentuk taufik, yaitu Allah membukakan, Allah melembutkan hati mereka yang menerima, ya, bayan, bimbingan tentang kebenaran untuk bisa beramal dengannya, ya, untuk bisa mengamalkannya. Allah melembutkan hatinya, Allah membukakan pintu hatinya untuk meyakini kebenaran, yaitu petunjuk yang datang kepada mereka. Dan yang berkaitan dengan ini, tidak ada yang bisa memberikan hidayah taufik tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk bisa berpegang dengannya, beramal dengannya, ya. Dan ini adalah hidayah yang bersifat khusus dan tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada ahlul iman, kepada orang-orang yang beriman. Dan berkaitan dengan ini, maka tidak ada yang kuasa atas hal itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah, ya, kepada hati manusia kecuali Allah Jalla wa ala. Sebagaimana Allah mengatakan di surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, yaitu Abu Talib. Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah, maka Allah menegaskan, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ini maksudnya bukan menyampaikan kebenaran. Kalau menyampaikan kebenaran, ya, kepada orang banyak aja disampaikan, ya. Tapi ini terkait dengan bagaimana agar orang tersebut hatinya lembut menerima kebenaran. Ya, Nabi mencintai Abu Talib, Abu Talib mencintai Nabi. Bahkan ketika Nabi diganggu, Abu Talib lah yang melindunginya. Tapi untuk urusan iman, untuk urusan, ya, hidayatut taufiq, ya, Nabi tidak bisa, tidak kuasa. Meskipun Nabi sangat menginginkan pamannya ini masuk Islam, ya, begitu. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk daripada hikmahnya Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah lebih mengetahui siapa yang layak, siapa yang pantas, siapa yang cocok untuk mendapatkan hidayah. Allah Maha mengetahui, kita tidak. Ya, kalau kita maunya, ya, orang-orang, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, tentu maunya semua dapat hidayah, beriman, bertakwa, saleh, salihah. Maunya kita seperti itu, ya. Akan tetapi kita tidak mengetahui hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang terdekat sekalipun dari orang yang dipercaya oleh Allah jadi pemimpin, ya, di dalam, ya, menyampaikan dan melaksanakan hidayah tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang lain, ya, apalagi orang lain. Kita menginginkan sampai dakwah kepada manusia itu sudah suatu, ya, keharusan.
Kita menginginkan agar manusia beriman, menerima hidayah Islam, dan begitu itu memang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap muslim, ya kan? Karena setiap muslim itu menginginkan agar orang-orang lain juga selamat. Akan tetapi ya, kita tidak bisa berbuat kecuali sebatas yang diizinkan oleh Allah, yaitu sebatas yang ditetapkan dalam syariat. Karena apapun yang kita lakukan, berapapun yang kita korbankan, bagaimanapun bijaksananya seseorang, ya, tidak akan bisa untuk memberikan hidayah taufik kepada seseorang kecuali kalau Allah memilih orang itu untuk diberi hidayah taufik. Dan ini merupakan perkara yang sangat urgent, ya, kita yakini begitu. Wa hidayatud dilalati wal irsyad yamlikuha ar-rusulu wal anbiya wa ahlul ilmi kulluhum yadulluna 'alal haqqi wa yubayyinunahu wa yubassiruna bihi. Walihada qala ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Surah Asy-Syura ayat 52. Ya. Dan hidayatul dilalah wal irsyad, petunjuk, ya, jalan, petunjuk yang berbentuk bimbingan, penyampaian ilmu, penjelasan terkaitan dengan ya ilmu yang bermanfaat tersebut, ini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hal itu kepada para rasul. Ya, rasul bisa diberi taqah untuk melakukannya, melaksanakannya. Begitu juga para nabi. Dan begitu juga para ahli ilmu, orang-orang yang berilmu. Ini tugas mereka semua. Tugas rasul, ya, tugas nabi, tugas para ahli ilmu itu adalah menyampaikan, ya, menyampaikan kebenaran ilmu yang bermanfaat tersebut kepada umat manusia. Semua mereka yaitu menunjukkan kepada al-haq, menunjukkan kepada kebenaran, wa yubayyinunahu, dan menerangkannya, menjelaskannya. Itu kerjanya para rasul, para nabi, dan ahli ilmu. Ya, mereka harus menyampaikan dan sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya. Itu sesuai dengan isi kandungan kitab dan sunnah tersebut. Ya. Dan untuk ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Asy-Syura, wa innaka latahdi, ya, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar ya memberi hidayah ke jalan yang lurus. Kalau yang tadi di atas innaka latahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah, ya, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai sekalipun, walakinnallah yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Yang ini berikutnya di surah Asy-Syura, wa innaka latahdi, la-nya pendek, ya, latahdi, lamnya taukid, ya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar engkau itu memberi hidayah, memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Surat Asy-Syura ayat 52. Begitu. Jadi yang kedua ini adalah memberi penjelasan. Yang pertama tadi itu adalah yaitu ya membukakan pintu hati seseorang untuk menerima ya kebenaran tersebut. Begitu. Ya, wa rubbama yaqulu qailun limadha qala Allah jalla wa ala li nabiyhi fi ayatin wa innaka latahdi wa qala fil ayatil ukhra innaka la tahdi man ahbabta alaysa hadza ta'arudan. Dan bisa jadi ya orang mengatakan, kenapa Allah berkata kepada nabinya di ayat ini, itu di surah Asy-Syura ini, innaka latahdi, engkau benar-benar ya, sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah, memberi petunjuk kepada jalan kebenaran.
Sedangkan di ayat yang surah Al-Qasas 56 Allah katakan sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Bukankah ini saling bertolak belakang? Ada orang yang mengungkapkan demikian. Di satu ayat dikatakan benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Di ayat yang lain dikatakan engkau tak bisa memberikan petunjuk ya kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Jawabnya kata Syekh Shalih Fauzan, laisa hada ta'arudan hasya wa kalla. Bal qauluhu ta'ala wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, yakni tadullu wa tursidu wa tubayyinu. Wa qauluhu innaka la tahdi man ahbabta, yakni la taqdiru ala taufiqin nasi wa qabulihim al-haqqa. Jawabnya, ini bukan bertolak belakang, ini bukan bertentangan, dan mustahil ada pertentangan di antara ayat. Akan tetapi perkataan Allah wa innaka latahdi ila siratal mustaqim ini maksudnya adalah menunjukkan ya, membimbing, menerangkan, menjelaskan begitu. Sedangkan pada perkataan Allah sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, ini adalah engkau tidak sanggup ya untuk memberi taufik kepada manusia atau agar mereka menerima kebenaran. Bagaimana agar hati mereka menerima kebenaran? Engkau tidak bisa yaitu mengolah, membalikkan hati manusia. Bagaimana supaya manusia bisa menerima kebenaran? Fahadha la yaqdiru alaihi illallah subhanahu wa ta'ala. Maka berkaitan dengan hidayatut taufik ini ya, tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ta'aruda bainal ayatain, ya, tidak ada pertentangan di antara dua ayat ini. Wa innama tata'aradu indaman la ilma indahu, hanya saja nampak seperti bertentangan di kalangan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Ammal basiru bil Quran wal basiru bil ilmi fala yata'arradu indahu al Quran ya was sunnah. Adapun orang-orang yang memiliki basirah dengan Quran, memiliki pengetahuan ya dengan ilmu, maka tidak ada pertentangan menurut mereka antara Al-Quran ya dan sunnah. Fal Qur'anu la yata'aradu abadan. Al-Quran tidak akan ada bertentangan selama-lamanya. Ya, was sunnatu la tata'aradu li'annahuma tanzilun min hakimin hamid. Ya, dan sunnah tidaklah saling bertentangan karena keduanya turun dari sisi Allah yang maha bijaksana dan yang maha terpuji. Walakinna sya'na fil ladzi yafhamu wa yajma'u bainal adillah. Akan tetapi masalahnya adalah ya, bagi orang yang bisa memahami dan bisa menghimpun, mengumpulkan di antara dalil-dalil tersebut, ya, bisa mengijma'nya, mengumpulkannya, ya, bisa mendudukkan perkara satu ayat dengan yang lainnya, satu hadis dengan yang lainnya, sehingga ya tidak terlihat seperti seolah-olah bertentangan. Jadi antara ayat satu dengan ayat yang lain tidak ada pertentangan. Antara ayat dengan sunnah yang sahihah dengan hadis yang sahih tidak ada pertentangan. Ya, ada sebagian orang mengatakan bahwasanya petunjuk pertama, pedoman pertama dalam Islam Al-Quran. Yang kedua adalah yaitu hadis atau sunnah. Maka kalau ada hadis yang sahih sekalipun tapi bertentangan dengan Al-Quran, maka ambil Al-Quran, tinggalkan hadis walaupun sahih. Pernah enggak dengar ada yang punya pemahaman demikian? Ada enggak? Ada enggak yang punya pemahaman kalau ada hadis walaupun sahih tapi bertentangan dengan Al-Quran, maka ambil Al-Quran, tinggalkan hadis ini walaupun sahih, karena dikatakan hadislah pedoman kedua. Ada enggak yang dengar begitu?
Ada. Di Indonesia juga ada kelompok begini ya. Jadi kalau ada hadis sahih sekalipun, tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, ambil Al-Quran, tinggalkan ya hadis yang sahih. Mungkinkah hadis yang benar-benar sahih dari Rasulullah ya bertentangan dengan Al-Quran? Tidak. Kenapa? Karena ini Allah yang menyebutkan, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak mungkin berkata dengan hawa nafsunya, kecuali yang dia ucapkan adalah berdasarkan kitab Allah, ya, berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Nah, kalau ada hadis Nabi perintahkan sesuatu, hadisnya sahih, perintah Allah may yuti'ir rasul, ya, berarti barang siapa yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Kemudian ada yang mengatakan sahih sekalipun kalau nampak bertentangan Al-Quran ditinggalkan hadisnya. Bagaimana? Justru inilah yang bertolak belakang. Ya, justru itulah yang bertolak belakang. Ya, Imam Al-Barbahari menyebutkan dalam kitabnya Syarh Sunnah, wa'lam anna sunnata qadiyatun lil Quran. Sunnah itu tafsir Al-Quran. Ya, sunnah itu adalah tafsir Al-Quran. Maka tidak ada, kalau hadis itu sahih dari Rasulullah, ya, maka wajib diyakini itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Macam mana kalau nampak sama kita seperti bertentangan dengan Al-Quran? Yakinilah ilmu kita yang belum sampai. Ya, kita katakan kita tak tahu. Jangan kita katakan ini hadis nggak bisa dipakai walaupun sahih, begitu. Ya. Baik ya. Kemudian jam berapa asar? Belum kan? Masih ada waktu. Ya. Masih ada kan? Baik, berikutnya beliau Imam Abu Bakar, ya, Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani mengatakan dalam bait, ya, kelanjutan yang tadi kan, tamassak bihablillah wattabi'il huda wala taku bid'iyan, wala taku bid'iyan. Ya, janganlah kalian itu menjadi seorang, ya, pengikut bid'ah. Ya, jangan jadi ahli bid'ah. Ujungnya nanti la'allaka tuflihu. Mudah-mudahan, ya, dengan begitu engkau jadi orang yang beruntung. Ini larangan, ya, mengikuti bid'ah. Menunjukkan apa? Bid'ah itu ada dalam Islam. Enggak boleh kita tutup mata. Ya, enggak boleh tutup mata dengan perkara-perkara bid'ah. Begitu. Harus ada kewaspadaan. Kenapa? Karena terlepas dari bid'ah merupakan salah satu syarat keberuntungan dalam beragama. Berarti sebaliknya, orang yang terperangkap di dalam bid'ah, ya, dikarenakan tidak mempedulikan peringatan, ya, tidak mempedulikan, ya, peringatan untuk menjauh bid'ah, sehingga dia terperangkap dalamnya, maka dia akan luput dari keberuntungan. Ya, hal ini yang menjadikan kita harus waspada. Kenapa? Kita tetap juga berbuat, ya, juga mengeluarkan harta, makan waktu, pakai tenaga, tapi, ya, diancam dengan tidak beruntung. Kenapa? Jika terperangkap dalam bid'ah dan kita tak peduli dengannya. Ya, dan ini kan beliau menyusun, ya, manzumah ini, ya, itu adalah ketika sudah mulai bermunculan berbagai kelompok-kelompok bid'ah. Karena kan bid'ah itu, kelompok bid'ah itu mulai muncul di akhir zaman para sahabat. Itu sudah ada, cuma belum terang-terangan. Ya, di zaman beliau, ya, di zaman beliau ini bid'ah itu sudah banyak yang terang-terangan. Maka para ulama sunnah ketika itu mulai menyusun, ya, ya, tulisan-tulisan, mulai menyusun kitab untuk menjelaskan tentang aqidatu ahli sunnah wal jamaah,
Termasuk salah satunya adalah beliau. Beliau ini kan ya Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani, beliau lahirnya 230 Hijriah. Ya, 230 Hijriah. Pada waktu itu bid'ah sudah banyak yang terang-terangan. Tapi awal-awal tumbuh di akhir-akhir masa sahabat, orang nggak berani terang-terangan. Belakangan udah semakin meluas, kemudian juga kekuasaan atau para penguasa tidak kokoh di atas al-haq, maka orang mulai berani dan terang-terangan. Maka ketika itu para ulama sunnah mulailah mereka menyibukkan diri dengan mengumpulkan dalil-dalil bagaimana akidahnya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang dimulai daripada bagaimana akidahnya para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, kenapa? Untuk menjaga umat ini dari berbagai penyimpangan. Ya, maka di sini beliau memperingatkan wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Hadza nahyun. Ini adalah larangan. Larangan. Beliau memperingatkan umat, melarang awas bid'ah. Ya, itu pada masa tersebut. Bagaimana dengan sekarang? Begitu. Nah, waktu itu yang namanya sunnah itu masih terang bagi semua orang yang mencari sunnah. Kenapa? Ya, karena masih banyaknya itu apa? Dan mereka masih berada pada kurun-kurun yang bersih, begitu kan? Ya, para pencari kebenaran ketika itu masih muda, begitu. Apalagi pada di zaman penghujung zaman sahabat. Bagaimana tidak? Ya, ketika muncul berbagai bid'ah, orang tahu sahabat masih ada, masih banyak. Coba, tapi bid'ah bermunculan, begitu. Nah, ketika itu beliau mengatakan wala taku bid'iyan. Beliau melarang. Wal bid'iyyu nisbatun ilal bid'ah. Ya, bid'ah itu nisbat kepada bid'ah. Ya, wal bid'atu ma uhditha fid din mimma laisa lahu aslun fi kitabillah au sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Terus bid'ah itu apa? Nah, ini yang jadi persoalan sampai hari ini. Ya, tentang definisi bid'ah ini. Karena kabur, banyak orang yang tertipu jadinya. Ya. Jadi bid'ah itu apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu adalah ma uhditsa fid din. Apa-apa yang dimunculkan baru. Ya. Dimunculkan, dibuat baru. Fiddin, di dalam urusan agama, di dalam beragama. Artinya apa? Dinisbatkan kepada agama. Agama ini apa saja yang dikatakan agama? Agama itu adalah seperti ya bentuk-bentuk perintah ibadah, kemudian batasan-batasan ya di dalam urusan muamalah. Kan disebutkan juga dalam kaidah fikih ya bahwasanya al-aslu fil ibadat al-hazru fala yusra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluhu. Hukum asal dalam masalah ibadah itu terlarang. Artinya apa? Enggak boleh yang namanya ibadah dibuat-buat. Karena ibadah ini kan dari Allah, perintah Allah, ibadah kepada Allah. Siapa yang tahu? Ya, kalau bukan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dikatakan tidak ada yang disyariatkan sebagai ibadah kecuali apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Begitu. Adakah mungkin bukan dari Allah, bukan dari Rasul, tapi manusia biasa mau bagaimanapun pintarnya tahu dia apa yang dikehendaki Allah? Mungkin enggak tuh? Lebih tahu dia dibandingkan Rasulullah apa yang diridhoi oleh Allah? Mungkin enggak? Bikin ini supaya Allah senang, ya Allah ridho. Mungkinkah itu ada orang selain Rasul? Kalau ada, untuk apa Rasul diutus? Toh jadinya semua orang bisa-bisa saja ada yang lebih baik dari petunjuknya dari Rasulullah. Ya, hukum asal ibadah. Berarti ibadah urusannya perintah Allah dan Rasulnya. Wal aslu fil adat, dan hukum asal urusan adat, muamalah, kehidupan dunia ini al-ibahah, mubah.
fala yuharramu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Maka tidak ada yang diharamkan dalam urusan adat, urusan muamalah, kehidupan dunia ini, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada orang makan ada orang nggak mau makan daging, bid'ah enggak tuh? Enggak. Tapi kalau ada yang mengatakan kalau mau meningkatkan ketakwaan, mau dicintai Allah, jangan makan daging, makan sayur aja. Ini bid'ah enggak? Bid'ah. Urusannya urusan dunia, tapi bid'ah. Kenapa? Ada sisi dinnya di situ. Apa? Tahlil wa tahrim. Nah, itu masalahnya. Ya, itu persoalannya. Jadi bid'ah itu apa-apa yang diadakan ya baru, tak ada contohnya, tak ada dalilnya dalam urusan din, mimma laisa lahu aslun, ya, dari perkara-perkara yang tidak ada baginya dasar. Enggak ada petunjuknya, dasarnya untuk melaksanakan itu, untuk menetapkan itu. Di mana tidak ada? Fi kitabillah. Dalam kitab Allah enggak ada. Ya. Au sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau dalam sunnah tidak ada. Masuk. Ya. Jadi baru sampai wala taku bid'iyan. Ingat-ingat nanti sambungannya nanti adalah ya pada kalimat wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Ya. Jadi supaya kita beruntung dalam beragama ini, ya, supaya kita beruntung dalam beragama ini dengan mengikuti sunnah, dengan mengikuti hidayah dan tidak mengikuti bid'ah. Nanti rincian tentang bid'ah berikutnya. Ya, yang terpenting setiap muslim harus berani membuka hati, begitu. Ya, jika benar sahih dari Allah dan Rasulnya, ya, kenapa harus ditolak? Begitu. Ya, baik. Karena penyimpangan dalam agama memang ada. Tidak boleh kita beristihsan. Allah yang penting kan baik. Baik menurut kita belum tentu baik di sisi Allah. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.